Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dengan pihak Dito Mahendra dan Nindi Ayunda pekan ini kian mencuatkan banyak kejutan baru. Ya, setelah sukses membuat Nikita Mirzani dipenjara atas pelaporan kasus pencemaran nama baik yang diajukan Dito hari Rabu kemarin, Nindi yang selama ini mengutas aksi diam kemarin mendadak bangkit dan melakukan aksi baru. Ya, terkait dengan pelaporan Suleman alias Leman sang mantan sopir yang melaporkan Nindi dan Dito atas kasus penyekapan dan perampasan hak, Dito yang selama ini dituding Nikita tidak kooperatif karena tidak pernah memenuhi panggilan, pihak Polres Jakarta Selatan pun menunjukkan tajinya. Meski tak datang secara langsung, Dito dan Nindi yang mewakilkan kehadiran mereka lewat sang pengacara menyerahkan setumpuk bukti baru terkait kasus pelaporan Leman. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Apa saja bukti baru yang diusung pihak Nindi dan Dito? Benarkah bukti baru tersebut mampu melemahkan pelaporan Leman? Entahlah. Yang pasti, kasus penyekapan mantan supir Nindi tersebut telah naik status menjadi penyidikan. Jadi disiapkan untuk keterangan tambahan, ya, kita meminta keterangan tambahan ada 25. Namun demikian, ya jelas jika memang berkembang itu nanti jumlahnya pasti bertambah untuk keterangan yang diminta. Bukan naik jadi penyidikan, memang sejak tanggal 29 Juni 2022 ini memang sudah dalam tahap penyidikan. Kalau hanya dalam penyelidikan orang tidak bisa diperiksa sebagai saksi, orang dipanggil untuk diklarifikasi, itu penyelidikan. Tapi kalau penyidikan itu sudah pro justisia memang, dan pihak-pihak yang terkait tentu dipanggil sebagai saksi. Itu sebuah proses hukum yang biasa saja, yang normal aja. Kita memang datang oleh karena simpang siur yang di luar ini luar biasa. Karena itu kita diminta untuk memastikan perkembangan penyidikan ini, lalu kemudian mengklarifikasi hal-hal tersebut kepada publik. Jadi agenda kita sore ini ingin menyampaikan bukti tambahan kepada pihak penyidik terkait dengan laporan yang dituduhkan kepada klien kami, Mbak Nindi dan Mas Dito. Video dan chat dan informasi foto ya untuk membantah dalil-dalil yang tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Sikap Nindi dan Dito yang lagi-lagi tak menampakkan diri dan hanya mewakilkan diri mereka lewat sang pengacara pun menjelangkan teka-teki. Mengapa Nindi dan Dito tak pernah muncul? Justru penyidikan itu dilakukan untuk memastikan unsur-unsur yang dituduhkan itu terbukti atau tidak. Tidak kecewa, tidak merasa tertekan, tidak juga merasa terintimidasi. Baik Mbak Nindi maupun Mas Dito happy-happy saja menjalankan kesehariannya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang artis, public figure, dan tidak ada niat sama sekali untuk cenderung mencampur urusan orang lain yang tidak perlu-perlu. Jaksa tidak mungkin menahan seseorang dan tidak mungkin menangguhkan permohonan penahanan seseorang kalau tidak punya argumentasi hukum yang kuat. Dan kesempatan ini juga perlu saya tegaskan, di luar sana sudah dibuat sebuah framing seolah-olah Nikita Mirzani itu dizolimi, dikriminalisasi. Itu kan informasi yang sekarang sedang dibentuk. Coba kalau Nikita menggunakan medianya secara bertanggung jawab, tidak mencaci maki pihak lain, apakah ada orang yang mau melaporkannya ke pihak kepolisian? Kan tidak. Artinya yang menghukum Nikita Mirzani itu sebetulnya perbuatannya sendiri yang melawan hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa diproses hukum tanpa melakukan apa yang kita sebut tindak pidana. Tidak ada itu. Itu saya serahkan lagi ke penilaian masyarakat ya, karena kan sekarang semua sudah tahu nih, sudah pinter, sepenting apa, tentunya semua masalah penting ya, cuman urgensinya apa gitu. Atau mungkin diduga Niki akan melarikan diri mungkin, atau Niki tidak kooperatif mungkin gitu. Tapi apapun kan kita sudah sama-sama menyaksikan ya Niki kooperatif ke sana dan pihak kepolisian juga ada alasan untuk datang ke rumah Niki.
Kalau Nikita ya seperti yang kalian tahu lah, semua tahu Niki itu orangnya tenang banget kan, santai banget, dan seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan. Gitu. Kalau dia ngerasa tidak bersalah ya dia akan bersuara. Setahu saya nggak kenal ya, setahu saya nggak kenal, karena saya kan sudah lama. Di manakah Nindi dan Dito kini berada? Sebuah teka-teki yang kian mendulang babak misterius. Pasalnya jika pihak Dito dan Nindi bersikuku bahwa pelaporan Leman tidak memiliki bukti yang kuat hingga hanya membuat Nindi dan Dito dinyatakan sebagai saksi. Sekaligus Nikita Mirzani yang kekeh menyatakan Leman memang mengalami penyekapan dan perampasan kemerdekaan meski pihak Nindi sama sekali tak mengakui. Oke, sekarang saya tanya, ini udah 1 tahun lebih kan? Iya. Betul kan? Iya. Kalau ada kok tidak dilanjutkan, artinya saya katakan tadi ada persoalan misinformasi, data yang tidak cocok, bukti-bukti yang memang masih sangat mudah untuk dibantah. Lagi pula saya sudah pernah mengatakan, Anda mengalami katakanlah peristiwa pidana itu 2 tahun yang lalu. Lalu sekarang tiba-tiba Anda mengaku sebagai korban dan mengaku sebagai sakit kepala, tulalit, atau tidak bisa berpikir, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada visum et repertumnya? Kalau keterangan psikiater itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan tindak pidana itu. Yang kita butuhkan bukan keterangan psikiater, yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban. Di dalam kasus pasal 333 atau perampasan kemerdekaan itu tidak dihitung berapa hari. Yang penting 1 hari pun kalau seseorang itu dirampas kemerdekaannya itu memenuhi unsur tindak pidana. Nah, di dalam kasus ini jelas sekali bahwa bagaimana korban ini Leman tidak boleh pulang, tidak boleh bertemu istrinya dan seterusnya. Ya, demi membuktikan bahwa Leman tidak pernah mengalami penyekapan dan perampasan kemerdekaan, Nindi memang pernah menggelar jumpa pers dan menggandeng Leman lengkap dengan sang pengasuh yang dituding telah disekap di tahun 2021 lalu. Kala itu, Leman bahkan membuat pengakuan bahwa dirinya tidak pernah disekap, bahkan mengutas pengakuan mengejutkan bahwa dirinya dijanjikan tambahan uang gaji senilai Rp500.000 oleh Askara, mantan suami Nindi, untuk memata-matai Nindi, menjelangkan tanda tanya. Yang jelas, pihak Leman mengutas tidak akan pernah menempuh jalan damai meski dengan alasan apapun. Dulu katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, bahkan udah tambahin 500.000 per bulan. Masih yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tidak ada, ini bukan kasus pencemaran nama baik ITE, nggak ada konfrontiran, tidak ada perdamaian. Hingga saat ini memang belum ada bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar oleh penyidik untuk meningkatkan status klien kami dari saksi menjadi tersangka.